Yang selanjutnya, wa mimma yata'akkadul i'tina'i bihi alla yaqra'a 'ala asy-syaikh fi hali syughuli qalbi asy-syaikh wa malalih, dan bagian dari sesuatu hal yang harus diperhatikan, dan bagian dari mimma itu sebagian dari hal yata'akkadul i'tina yang perlu perhatian. Hendaknya ialah ini pasal ini kaitan dengan warning itu atau danger, bahaya, harus kamu perhatikan, harus kamu benar-benar ngerti kondisinya. Allah yaqra'a 'ala syekh fi halati syughuli qalbi syekh. Hendaknya jangan membaca di depan guru, atau jangan membaca di depan guru fi halati syughuli qalbi syekh, dalam kondisi sibuknya hatinya guru, sibuk hatinya guru. Jadi kondisi sibuk hatinya guru. Jadi kalau kondisi hati guru sedang tidak enak, hatinya guru itu sedang rupek, mumet, kelihatan kan guru kalau lagi pusing kan. Saya kalau lagi pusing kan kelihatan. Ya Mas Bro ya. Itu kamu ya harus ngerti kalau guru itu manusia biasa, kadang kondisinya naik dan turun, kadang kondisinya lagi puyeng, kadang kondisinya lagi tenang. Itu kamu jangan baca depan guru, jangan aneh-aneh depan guru. Wa malalih, dan kejenuhannya. Kondisi guru lagi jenuh ngaji kan kondisi naik turun. Nah itu kamu harus ngerti, makanya coba belajar beretika di depan guru. Kalau kamu bisa menghormati gurumu, yakin kamu lebih bisa menghormati orang tuamu. Apa yang disampaikan ini kaitannya dengan guru, tidak terlepas kemungkinan kamu harus tetap memperlakukan orang tuamu layaknya seperti gurumu, harus lebih hormat. Sama guru aja begitu diatur dalam Al-Quran, dalam kitab Tibyan, apalagi terhadap orang tua kamu yang sudah brojolin kamu kan? Ya kok ya, yang sudah brojolin, bukan hanya brojolin, danain juga gitu. Wis nyusah nih, ngetoni duit ke anake gitu. Anake wis dibiayai malah ra gelem taat, ra gelem patuh. Tapi masih mending kita semua, kalian mah ngaji di sini, mondok di sini, ya bersyukur. Artinya hal-hal yang dikeluarkan ibu dan orang tua kamu, bapak dan ibumu, itu ditasarufkan dengan jalur yang baik. Bitasarrufin fi sabilillah. Jadi apik. Coba kalau kamu ngekos, bisa bayangkan kalau kamu ngekos, orang tua kamu kasih duit jumlahnya sama seperti anak mondok, malah lebih mahal kos. Kos sholat belum tentu terarah, ngaji belum tentu, ngapal Quran enggak, apalagi zikiran bersubuh ya kan. Pakai aroman al-mulk, kalau zikir Fatihah koyoke enggak mungkin. Nah ya, koyoke enggak mungkin. Gitu mau manfaat kondi anak kos. Makanya sekarang zaman yang akan datang itu kayaknya sepertinya sudah tidak dibutuhkan lagi tipe-tipe orang yang kayak gitu. Tipe-tipe orang yang kayak gitu tidak dibutuhkan lagi, yang ngekos apa. Karena yang dibutuhkan zaman-zaman yang akan datang tipologi santri kan. Santri semua akan dibutuhkan. Santri itu akan dibutuhkan. Bayangkan santri kamu jadi sarjana, menghafal Quran, santri. Kalau anak kos itu tidak ada kedekatan emosional dengan seseorang, tapi kalau guru dan santri itu ada kedekatan emosional. Mau dibawa sampai dunia, sampai ke akhirat, siap aja. Itu kedekatannya seperti itu. Wastinfarihi wa raw'ihi wa ghammihi wa farihihi. Wastinfarihi, dan takutnya, wa raw'ihi, dan wirainya, dan takut dan gelisah. Jadi kalau guru lagi takut, lagi gelisah, kondisinya nggak menentu, artinya wa ghammihi, dan sedihnya, wa farahihi, dan gembiranya, wa ju'ihi, dan laparnya, wa atoshihi, dan hausnya. Atos itu haus. Jadi
Yo, kalau standarnya ngaji itu, kalau ngaji itu seperti biasa, minum itu harus ada. Guru ngaji itu harus ada minum. Iya Bib ya, harus ada minum. Nggak usah minum karena ini sebentar. Tapi kalau minggu depan ngaji harus minum. Apalagi kalau habis subuh itu. Kalau kamu habis subuh itu sedain aja wiridan. Biasanya aku boleh ngombe biasanya. Rampung itu biasanya selesai wirid aku keluar nyari minum. Saya keluar nyari minum. Biasanya kesini minum. Ya, karena duduk lama. Kelemahannya kiai itu kalau udah duduk lama, Ustaz kalau udah duduk lama itu gampang sakit ambeien. Bener itu. Makanya saya nanti nggak mau duduk kayak gini lagi, capek. Pengen nyari kursi cok yang khusus. Kursi yang khusus itu nanti ada meja khusus ngaji gitu. Udah nggak lagi duduk di lesehan kayak gini, sakit tuh. Bener sakit. Patahnya sakit. Bayang kalau aku wiridan lebih lama kamu daripada saya. Kebalik. Lebih lama saya daripada kamu, bener kan? Habis subuh aja, selesai subuh, tek itu saya wirid. Itu udah hampir setengah jam itu. Belum wiridan sama kamu, itu setengah jam, 1 jam. Itu wiridan 1 jam. Belum kalau setoran satu-satu. Iya nek Eko semang apa lagi lancar. Jajan pas Eko lagi bulet iya, udah dipukul Mas, bulet. Ustaz mundur dulu, habis itu maju lagi. Suwe mana? Waduh. Ya kalau duduknya enak, semangat aja sih, silitnya aman. Duduknya kau ini terus. Ya kalau kamu kan nyantai, habis ngaji saya pulang, kamu masih nyantai. Selesai subuh kamu ngaji masih bisa sambil tiduran, kan nyantai. Ya kalau nek aku kadung mulai, kalau saya udah terlanjur duduk ya duduk, nggak kemana-mana. Makanya nanti beli tempat duduk yang ya kayak ustadz-ustadz yang lain itu kalau duduk. Ya karena memang kelemahan ustadz kiai kalau udah ngaji itu, iya kursi empuk yang kayak bantal ada senderannya itu ya, ya kan? Nah itu biar nggak kena ambilin. Iya artinya memang santri itu harus ngerti kondisi guru, kondisi psikis, kondisi emosional, kondisi psikologis, itu harus ngerti kondisi itu. Nah iya, kalau kemarin di Al-Hikmah kan ada job khusus kan, ya di Al-Hikmah, pesantren Al-Hikmah kan ada ustadz-ustadz itu kursinya khusus, belakangnya ada, nanti kita beli yang kayak gitu, nggak apa-apa duit akeh kok Al-Quds. Megang duit ya aku duit aku akeh kok, duit Gusti Allah maksudnya. Jadi kamu harus ngerti kondisi kalau ustadz itu lagi lapar, ustadz itu haus. Karena lagi haus kan ngerti lah, harusnya langsung tek ngombe ono gitu. Bukan hanya saya, ketika Pak D ngajar, kamu harus itu. Pak D ngajar harus sediakan minum. Minum itu harus ada, minum standarnya itu harus ada. Kalau tidak punya gelas yang kecil, kamu coba beli gelas yang besar itu. Gelas yang besar yang biasanya buat es teh itu kan. Biasanya buat es teh itu buat guru. Ya kalau di pondok dulu ada dua macam minuman. Kalau kiai biasanya ngopi, kopi sama air putih. Kalau di pondok, nah aku kebetulan ngopi nggak suka-suka amat, teh nggak suka-suka amat, air putih mah wajib hukumnya. Nah aku air putih, kalau Pak D senangnya kopi, sediain kopi. Ustadz Mustahid senangnya kopi sama air putih, sediain itu. Nah itu masya Allah, itu baru datang ke majelis dia tak ada kopi itu udah langsung nggak jadi marah sama kamu. Tadi dia mau marah, datang ke majelis ada kopi nggak jadi marah. Ternyata santri ini pengertian. Kemudian wanu'ashihi waqalakihi, wanu'ashihi dan ngantuknya, waqalakihi dan gelisahnya. Ngantuk, gelisah, sedih, hazen. Kamu harus ngerti itu. Wa nahwa dzalik dan lain sebagainya. Mimma yashukku alaihi wa yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyati. Dan mimma yashukka dari hal-hal yang menyusahkan guru, dari hal-hal yang menyusahkan guru dan lain sebagainya, dari hal-hal yang menyusahkan ya syukko. Jadi saya masih ingat Mbah Idris itu bolak-balik ngendikan gini, Mbah Idris, mbah saya itu bolak-balik ngendikan, kalau kamu pengen tahu lezatnya ilmu, kamu harus tahu rasanya masyaqqatul ilmi, susahnya ilmu.
Kalau kamu tahu susahnya ilmu, kamu akan bisa menikmati manisnya ilmu. Itu bener itu rupanya. Wah, biyen aku bib susah hafal Quran bib. Bener. Sekarang alhamdulillah bukan hanya manisnya, wis mau wanis. Rasain manisnya. Dulu susah. Kamu kalau mau susahnya masyaqatul ilm, kamu akan merasakan itu. Akan merasakan khulul ilm, manisnya ilmu. Itu mesti itu. Mesti, dan rasa susah dengan rasa manis itu berbanding terbalik. Susahnya ilmu itu hanya sebentar, sedangkan manisnya ilmu itu selamanya. Kamu bayangkan coba, saya susah tentang Quran, itu hanya bisa dihitung tahun. Hanya bisa dihitung tahun. Dari mulai SMP, SMA, udah itu aja. SMP sama SMA. Kuliah sudah merasakan nikmatnya kuliah itu. Nikmatnya. Habis itu diuji lagi, selesai kuliah S2. Tambah lagi sekarang tep. Jadi artinya susahnya menuntut ilmu itu hanya terbatas, sedangkan nikmatnya ilmu itu seumur hidup. Udah bolak-balik udah saya bilang, udah yang kamu lagi pacaran, lagi mainan WA itu udahlah. Tinggalin daripada ketahuan sama saya malah tak pecat kamu. Kemudian wa yamna'uhu fi kamali huduril qalbi wan nasyati, dan wa yamna'uhu, dan mampu mencegah, dan hal-hal yang mampu mencegah guru min kamalil huduril qalbi, dari kesempurnaan hadirnya hati, wan nasyati, dan rajin. Jadi kamu itu harus mencegah dari hal-hal yang mampu merusak kesempurnaan hati dan merusak keseriusan serta rajinnya kamu. Itu kamu harus bisa mencegah itu. Misalnya kamu males tuh, misalnya Eko, bolak-balik saya bilang, Eko kan masih sering dapat kiriman dari seseorang hadiah. Udah bolak-balik kok. Kalau kamu pengen gak dapat kiriman, kamu siapin air putih, kemudian kamu sebelum ngaji baca Al-Fatihah untuk guru-gurumu, untuk semua kanjeng Nabi, sahabat semua. Habis itu kamu ngaji, air putih itu dibuka. Selesai kamu ngaji, kamu cukup bismillah minum. Airnya habis diisi lagi. Itu ruqyah mandiri, salah satu ruqyah mandiri. Itu udah bolak-balik tak bilangin. Masih aduh. Bocah ini nggak nurut karo gurunya kayak ngono. Terpaksa kembali ke Ustaz Ari. Untung ana Ustaz Ari. Nek ana Ustaz Ari aku ya kelenger ngurusi Quran, ngurusi perkara. Ya kamu bolak-balik cara. Nek kamu malas kan gampang tinggal dibuka itu. Apa susah loh, kan wis ana botol kan. Ya itu, kamu harus mencegah dari hal yang kayak gitu. Misalnya gara-gara pacar, gara-gara perempuan kamu malas, gara-gara apa kamu malas, itu harus kamu jauhi hal-hal itu. Wa ayyaktanima awqati nasyatihi, dan hendaknya santri memanfaatkan waktu-waktu rajinnya. Awqati nasyatihi, waktu-waktu rajinnya. Santri itu harus mampu memanfaatkan atau menggunakan waktu-waktu rajin. Waktu rajin itu harus bisa dimanfaatkan sama santri. Misalnya kamu gini, ini yang saya rasakan ketika proses menghafal Al-Quran. Jadi ketika ada beberapa hari dalam satu minggu, beberapa hari itu tidak semua hari tentunya. Beberapa hari dalam satu minggu itu waktu-waktu gampang menghafal Al-Quran. Misalkan dilalah kok pas hari Senin gampang hafal. Pas mumpung otak lagi gampang, habiskan semua hafalan kamu, nambah sebanyak mungkin. Jangan berhenti. Caranya gitu. Pas otak kamu lagi encer, nambah sebanyak mungkin, ngulang sebanyak mungkin. Gunakan, jagain kalau pas otak kamu lagi tumpul. Ustadz hari ini susah Ustadz, sebenarnya nggak ada susahnya kalau pas kamu bisa memanfaatkan potensi otakmu, potensi hatimu ketika kamu sedang rajin. Jadi kondisi otak seseorang, kondisi psikis seseorang itu naik turun gini, fluktuatif gitu, seperti gunung yang berjejer gitu. Kadang naik kadang turun. Begitupun dalam sehari. Dalam sehari itu kondisi seseorang itu akan naik dan turun. Akan naik dan turun. Kamu kan ngerti kondisimu pas lagi naik. Mudah manfaatkan itu. Kan kamu enggak nih Habib, kan enggak.
Tak dulu udah selesai targetnya 1 lembar, itu udah selesai tidur deh. Dewi ya. Selesai 1 lembar tidur. Nah aku enggak, kalau pas lagi rajin tak embat itu bisa 3 lembar 3 lembar, 10 lembar 10 lembar, 1 juz 1 juz. Kalau saya dulu gitu. Kalau kamu masih belum bisa ngurangin waktu tidurmu ya jauh kamu dari kata mau sukses. Maksud saya kenapa? Kamu harus biasakan mengurangi waktu tidurmu dalam proses menghafal Al-Quran. Karena kelak waktumu akan dihabiskan dengan Quran. Sekarang enak kamu masih juz 2, 3, mentok-mentok 6 juz, ya kan? Mentok-mentok 6 juz. Coba bayangkan kalau kamu sudah 15 juz, 20 juz. Sedangkan kamu harus terbagi dengan sekolah, dengan kuliah, dengan segala macamnya. Kalau kamu nggak lancar sejak sekarang, sejak juz-juz awal ini, kamu akan kebingungan kelak. Yakin bingung. Billahi, wallahi saya ngomong sampai seperti itu. Apalagi kamu sudah punya anak 2 kayak gini, punya istri 1. Punya istri 1, coba kalau istrinya 2, anaknya 10 gitu. Tambah bingung mana ya, Quran udah nggak lancar itu. Ayah masih ngaji nak. Iya. Yuk lanjut. Wa min adabihi ay yahtamila jawfata syekh wa su'a khuluqihi. Dan bagian dari etika terhadap guru ialah ay yahtamila jawfata syekh, hendaknya memperhatikan ketegasan guru, memperhatikan ketegasan guru, wasu'a khuluqihi, dan jelek akhlaknya. Jadi kalau guru lagi tegas, kamu harus perhatikan. Pas akhlaknya guru lagi buruk, ya kamu harus perhatikan. Artinya guru itu pun manusia. Ya kalau Kanjeng Nabi sudah jelas maksum, tapi kalau guru kan manusia yang banyak sekali kesalahan daripada kebaikannya. Kamu harus perhatikan segala macam kebaikan yang ada dalam guru dan jauhkan dari keburukan. Bahkan ini ya, santri itu dikatakan manfaat ilmunya ketika dia bisa menutupi aib gurunya. Itu dalam beberapa hadis itu ada. Kamu akan mendapatkan ilmunya manfaat kalau kamu bisa menutupi aib gurumu. Bukan berarti Mbah Yai saya dulu nggak ada aibnya. Banyak Mbah Yai saya aibnya kalau dibilang aib ya. Banyak Mbah Yai saya. Mbah Yai Munir yang ada di Kudus, Mbah Yai Sya'roni, Mbah Yai Hafid, itu banyak. Mbah Idris, bukan banyak ya. Ada beberapa aib yang diketahui santri. Tapi kan santri menutup itu. Santri tutup mata soal itu. Yang terbuka hanya kebaikan. Nah itu akan manfaat ilmu kamu. Wala yasuddahu dzalik an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan jangan menghalangi hal-hal demikian dari mengistiqomahkan. Mulazamah itu mendawamkan, wa i'tiqadi kamalihi, dan mendapatkan kesempurnaannya. Jangan kamu halang-halangi, dan hendaknya jangan menghalang-halangi. Kita santri tidak boleh menghalangi dari mendapatkan kemuliaan, dari mulazamah, dari mengistiqomahkan, mendawamkan ngaji. Wa yata'awwala li aqwalihi wa af'alihi allati zahiruha al-fasad ta'wilah sahih. Dan hendaknya santri itu menafsirkan segala macam perbuatan dan ucapan guru. Santri itu hendaknya mentakwilkan atau menafsirkan ucapan dan perbuatan guru yang nampak jelek, ya, zahiruhal fasad, itu yang nampak jelek, baliknya. Nah, wa af'ali allati zahiruhal fasad, yang nampak jelek, takwilatin sahihatin, dengan pentakwilan atau penafsiran yang baik. Jadi guru itu kadangkala kan guru menurut kita menampilkan sesuatu hal yang buruk. Misalkan seperti saya sedang marahin Ibral, saya sedang marah dengan santri yang lain biasanya kan.
kondisinya seperti itu. Marah itu kan hal-hal yang jelek. Hendaknya kamu ketika menangkap sesuatu yang nampak jelek dalam pandangan mata santri, mata kamu, itu kamu harus bisa menakwilkan bahwa segala macam yang guru tampilkan jelek itu dengan takwilan, dengan penafsiran yang baik. Oh, guru marah itu gara-gara santri gak bisa ngaji. Oh, guru marah gara-gara ini kebaikannya ini, pantesan guru marah. Oh, ini. Kamu harus bisa mengerti yang seperti itu. Fama ya'jizu an dzalik illa qalilut taufiqi wa adimuhu au adimuhu. Dan hendaknya fama ya'jizu an dzalik, dan apapun yang ya'jizu an dzalik, yang mampu mengalahkan an dzalik dari kesemuanya, dan apa-apa yang mampu mengalahkan dari semuanya, illa qalilut taufiqi au adimu, kecuali karena sedikitnya petunjuk atau tidak adanya petunjuk. Jadi kamu kalau mendapatkan hal-hal yang buruk dari guru, sesuatu hal yang nampak buruk dari guru, itu ketika kamu tidak mampu menutupinya, mampu menutupinya, maka kamu kalau akan mendapatkan sedikit taufik dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Au jafahu syekh ibtida'a huwal i'tidhar ila syekh. Dan apabila guru itu berlaku keras atau kasar, jifah itu keras atau kasar, kasar, intinya jelek lah. Dan apabila guru itu berlaku jelek terhadap ibtidaan, dan apabila guru itu memulai sesuatu itu dengan keras atau kasar, huwa bil i'tidhari ila syekh, hendaknya santri itu meminta maaf lebih dulu kepada guru. Jadi kalau guru tiba-tiba itu datang kemudian marah atau datang dalam muka masam gitu, hendaknya langsung santri itu langsung datang minta maaf ketika guru itu langsung minta maaf, Pak Yai. Nih, kalau kamu kan enggak. Kalau santri kan enggak. Datang ke sini kelihatan kotor itu baru. Harusnya mohon maaf Ustaz. Enggak usah nunggu saya marah gitu, masuk sampah gitu. Apalagi kemarin Jumat itu, sampah masa harus sampai ditegur. Enggak boleh sampah harus sampai ditegur itu. Kebersihan itu sampai ditegur jangan sampai lah. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Jangan sampai ditegur. Apabila guru sudah mulai kasar keras di awal, itu hendaknya santri harus mulai minta maaf. Tidak boleh. Wa adhara anna dzamba lahu wal 'atba 'alaihi, dan hendaknya santri itu mengakui bahwa sesungguhnya dosa, adzamba dosa, wal 'atba dan salah, 'alaihi itu atasnya, 'alaihi atasnya. Jadi dosa dan salah itu kami semua, Ustaz. Salah dan dosa itu kami semua, Ustaz, bukan yang lain. Kami salah tadi tidak bersih karena ketiduran, Ustaz, tidak bersih-bersih. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah. Hal yang demikian jikalau dilakukan, kau pasti akan mendapatkan kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kamu kalau guru sudah mukanya masam datang minta maaf langsung. Minta maaf, mohon maaf Ustaz. Kalau kamu melakukan hal-hal demikian, menjaga nama baik guru dengan cara apa? Bitakwilil hasanat. Bitakwilil hasanat, dengan cara menafsirkan segala macam ucapan dan perbuatannya dengan takwil yang baik, dengan penafsiran yang baik. Kalau ada yang tanya, itu Ustaz Lukman kok kerjaannya marah-marah sih? Ya kamu jawab aja, Ustadz itu tidak marah, Ustadz tegas karena kami nakal semua, karena kami nggak nurut semua, makanya Ustadz marah. Kamu harus kasih pengertian ke yang lain seperti itu. Itu Ustadz Lukman sama seperti kiai saya. Ada Ustadz poligami gitu, Ustadz kok poligami gitu kan? Dijawab sama santri,
Sebenarnya Ustadz tidak poligami. Ustadz itu sedang menolong seseorang yang dalam kondisi kesusahan. Kamu dengan takwil yang baik harus menjaga, intinya apa ya? Menjaga nama baik guru di depan semua orang, itu harus. Dan demikian kalau kamu lakukan, insya Allah manfaat dunia akhirat. Selanjutnya waqad qalu, dan sungguh telah dikatakan malam yasbir ala dhullit ta'lim, barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap kehinaan proses mencari ilmu. Dhul itu kehinaan. Barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap kehinaan proses mencari ilmu. Namanya mencari ilmu kan mesti hina sih. Mesti hina. Kamu cari ilmu kan dihina-hina. Goblok kah, apakah biasanya kan. Kok ada yang ngomong, kalau saya ngomong semua ustadz kalau ngomong soal kamu kan mesti seakan dihina banget kan. Ya kan? Ya itu kehinaan mencari ilmu. Baqiya umurahu, dan baqiya umurahu, sisa-sisa usianya, fi amayatil jahalah, dalam kondisi bodoh. Kalau kamu tidak sabar terhadap kehinaan dalam proses mencari ilmu, kamu akan mendapatkan sisa-sisa usia kamu hingga meninggal dunia itu dalam kondisi bodoh. Bayangkan kalau kamu gak masuk sini, gak dihina-hina dulu sama saya, tak goblok-gobloknya dulu kan. Insya Allah kamu 10 tahun akan datang, kamu gak akan ada yang berani goblokin kamu soal baca Quran, apalagi kamu sudah jadi hafid. Gak akan ada yang berani goblokin kamu soal ngaji kitab, karena kamu sudah belajar kitab. Apalagi belajar fikih, belajar hadis yang semangat. Nah itu kamu, kalau kamu mampu bersabar terhadap itu. Sabar itu bukan hanya ketika dihina dengan guru, enggak. Sabar itu dalam prosesnya itu ada banyak. Sabar kamu ketika lagi malas dipaksa guru untuk ngaji, itu kamu harus sabar. Sabar alat ta'ah, sabar terhadap ketaatan, yaitu istiqomah. Kamu harus istiqomah ngaji, diperintah atau tidak diperintah kamu tetap ngaji. Malam Jumat waktunya ngaji hadis, diperintah nggak diperintah harus siapin tempat, semua harus siap semua. Malam Sabtu diperintah nggak diperintah harus ngaji ke Al-Mumtaz, semua. Tidak boleh. Masa saya harus koordinir? Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi besok udah nggak perlu lagi saya koordinir, cukup Mas Eko yang koordinir semua, ngaji semua. Ayo ngaji. Gak boleh saya ada koordinir, saya hanya koordinir bapak-bapak yang mau ngaji saja. Semua santri yang koordinir Mas Eko. Semua santri yang koordinir, baik yang mukim maupun yang non mukim. Kan kamu sudah punya grup yang non mukim sama yang mukim. Dikoordinir ngaji semua. Apa fungsinya kamu saya perbolehkan bawa HP kalau kamu tidak bisa manfaatkan itu untuk kebaikan ngaji. Kemudian wa ma sabaru alaihi, dan barang siapa yang mampu bersabar terhadap kehinaan mencari ilmu, dan barang siapa mampu bersabar terhadap kehinaan mencari ilmu, amruhu ila izzil akhirah wad dunya, ala umruhu ila izzil akhirah wad dunya. Dia akan mendapatkan segala macam urusannya mulia di akhirat dan mulia di dunia. Jadi kalau kamu mau sabar proses mencari ilmu, ngaji Quran, ngaji fikih, ngaji hadis, nanti bentar lagi selesai Idul Adha kita akan ada ngaji bahasa Arab. Ada ustadznya, sebulan 2 kali ngaji bahasa Arab. Nanti selesai Idul Adha akan ada ngaji tajwid sama Ustaz Faiz, itu udah mulai digalakkan juga. Kamu harus ikut proses itu, jadwal itu harus jadwal print semua, print tempel. Masa harus Ustaz Faiz sudah nge-share jadwal di grupnya, gak ono yang punya inisiatif nge-print itu ono. Eko, Habib, semua santri yang dari sini gak ada punya inisiatif nge-print ditempel itu. Masa harus Ustaz yang itu? Ingat di print. Itu semua jadwal di print. Kalau kamu mau bersabar terhadap prosesnya, kamu akan hidup di dunia, di akhirat dalam kondisi yang mulia. Wa minhul athar al-masyhur an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hal demikian didapatkan dalam sebuah informasi yang mulia, informasi yang masyhur, yang terkenal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Dhalaltu taliban, aku hina ketika aku menjadi santri. Taliban, mencari santri. Aku hina ketika aku jadi santri. Fa'azaztu matluban, maka kemudian aku menjadi mulia matluban ketika aku menjadi guru. Jadi dhalaltu taliban fa'azaztu matluban, aku hina ketika aku jadi santri dan aku mulia ketika aku jadi seorang guru. Matlub itu orang-orang yang dicari, yaitu guru. Waqad ahsana man qala, dan sungguh telah lebih baik dikatakan oleh seseorang itu ngomong, man lam yadzuq ta'mal madzallati sa'atan, barang siapa atau seseorang yang tidak dapat merasakan ta'mal madzallah. Ta'mal madzallah, ta'mal itu makanan kehinaan. Artinya orang-orang yang tidak mampu merasakan kehinaan saatan sedikit saja, maka qata'az zamana bi asrihi madlulan, maka seluruh zamannya bi asrihi dalam perjalanannya madlulan, dalam keadaan hina. Jadi kalau kamu tidak bisa merasakan kehinaan sedikit saja dalam proses mencari ilmu, maka seluruh zaman, seluruh hidupmu, seluruh proses hidupmu itu akan dalam kondisi terhina. Coba banyak sekali orang yang tidak berilmu. Iya, banyak sekali orang yang tidak berilmu di sekeliling kita itu. Mereka nggak mau berusaha sedikit saja ketika masih muda itu nuntut ilmu maksimal, ngaji maksimal, bikin hafalan maksimal, semua maksimal. Nggak mau meluangkan waktu sebentar saja, sa'ah itu sebentar saja. Padahal kalau dia mau istiqomah sebentar saja, dia akan mendapatkan kenikmatan. Seluruh hidupnya akan nikmat. Prof. Quraisy Shihab itu susahnya ketika beliau sejak usia SMP sampai usia S3. Itu beliau susah nuntut ilmu terus sampai doktor. Tapi selesai dari doktor, pulang ke Indonesia jadi guru, jadi dosen, ngajar segala macam, sampai beliau punya cucu, hidupnya tambah mulia. Perhatikan saja. Semua siapa? Coba siapa? Yang dulu hidupnya susah dalam proses mencari ilmu, sekarang sudah nikmat senikmat-nikmatnya sampai beliau meninggal dunia. Tapi nek kamu gak gelem mondok, gak gelem berusaha, ya sudah, susah juga. Seumur hidupmu akan susah. Makanya istiqomah, mumpung udah terlanjur masuk jadi penghafal Al-Quran, yakinkan dirimu kamu akan sampai khatam menghafal Al-Quran, kemudian kamu akan mendapatkan kemuliaan seluruh hidupmu. Bukan untuk hidupmu saja, bahkan untuk hidup anak-anakmu kelak akan mulia juga anak-anakmu. Coba ini, misalkan saya sudah jadi penghafal Al-Quran dulu, ketika masih SMP sudah jadi penghafal Al-Quran, hidup mulia sampai sekarang, hidup mulia. Bahkan anak saya pun mendapatkan kemuliaan. Itu bukan karena saya, tapi karena Al-Quran yang ada dalam diri saya. Kamu pun akan seperti itu. Kamu sekarang dalam proses kehinaan, benar-benar hina-dina, dicaci maki, dihina segala macam sama guru-guru itu kan. Bahkan Ustaz Faiz kalau ngajar-ngaji kan kuala. Udah nikmatin aja prosesnya. Kamu akan mendapatkan kemuliaan, bahkan bukan untuk hidupmu saja, tapi untuk anak-anakmu kelak, bahkan cucumu. Insyaallah itu. Oke, akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kawan-kawan jangan lupa like, komen dan subscribe Al-Quds TV. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.